Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya bersama Bu Mariam, salah satu CGP di SD 033 Riko. Jadi hari ini saya melaksanakan kegiatan yaitu pendampingan individu ketiga. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Iya, saat ini hujan, jalannya luar biasa Iya, Ibu Pak. untuk sampai ke sekolah Ibu ini. Sampai saya tadi pun hampir ya selip nggak bisa naik ke Licin, Pak. sekolah Ibu karena licin kondisi, bahkan mobil sudah melintang juga, syukur aja tadi ya bisa turun gitu. Iya, Pak. Baik Ibu, jadi kehadiran saya yang pertama saya ingin mengobservasi tentang kegiatan pembelajaran Ibu. Kemudian yang kedua saya ingin mengetahui keterlaksanaan tentang disiplin positif dan juga pencapaian dari kompleks praktisi yang telah berjalan. Iya. Kemudian saya juga ingin mengetahui tentang pemetaan karakter siswa yang telah Ibu jalankan. Baik Ibu, jadi yang pertama adalah tentang observasi peserta didik. Jadi saat ini dalam bentuk daring, masih daring Bu ya? Iya, Pak. Masih belum tatap muka belum? Rencananya Pak minggu depan Depannya. akan belajar Iya. kelompok Baik. kompetisi. Ya, jadi mungkin karena observasinya berarti saya melihat video pembelajaran dari Ibu saja atau dalam bentuk foto-foto saja gitu ya. Iya, Pak. Dari sumber ini apa observasi saya. Baik Ibu, bisa Ibu ceritakan selama sebulan terakhir ini apa yang telah Ibu kerjakan atau proses apa yang sudah berjalan menurut Ibu? Kalau proses yang berjalan 1 bulan terakhir ini Pak, kemarin setelah kami loka karya, kebetulan di gugus 6 ini ada 5 CGP di gugus Oke. 6. Jadi kami merencanakan akan mengadakan sosialisasi tentang RPP berdiferensiasi di gugus Oke. 6 ini. Setelah kami berdiskusi 5 CGP ini, kemudian berdiskusi dengan ketua gugus 6 bahwa kami akan mengadakan KKG yang membahas tentang sosialisasi RPP berdiferensiasi. Oke. Kemudian ketua gugus sangat menanggapi dengan baik. Kemudian beliau mengarahkan untuk menghubungi ketua KKG untuk Iya. membuatkan undangan dan jadwalnya, dan mengundang pengawas gugus 6 untuk dapat hadir pada saat pelaksanaan KKG RPP dan diferensiasi. Dan kami undang satu sekolah itu 3 orang Pak, 3 kelas orang. tinggi dan Iya. kelas rendah, Iya. kemudian kepala sekolahnya. Iya. Dan kami sudah 5 CGP ini membagi materi masing-masing untuk menyampaikan pada saat KKG di gugus 6 ini Pak. Oh, gitu. Sudah terlaksana ini Pak. Oke. Ada ketua KKG dan ketua gugus, ada pengawasnya juga Pak. Oh, bagus sekali Ibu. Oke. Jadi Ibu memberikan ini ya materi di situ ya? Iya Pak, Buat apa? masing-masing CGP memberikan materi Pak. Kalau Ibu Rahma tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian materi kedua itu dari Bu Lia, materinya bagaimana memetakan kebutuhan belajar murid yang berbeda. Kemudian Ibu Eli, materinya berbagi strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian materi dari saya, contoh praktek terbaik pembelajaran berdiferensiasi dan berbagai kasus pembelajaran yang banyak ditemui dalam praktek pembelajaran sehari-hari. Kemudian dari CGP yang kelima itu Bu Santi, materi dari beliau menyusun RPP berdiferensiasi. Setelah pemberian materi itu Pak, semua peserta KKG menyusun RPP berdiferensiasi langsung di situ dan didampingi oleh CGP. Iya. Saya pikir bagus sekali Ibu ya. Jadi ilmu yang Ibu dapat selama proses ini ya di kelas calon guru penggerak sudah bisa tersampaikan ke rekan-rekan yang lain ya. Salah satunya dengan menggerakkan melalui forum KKG-nya. Oke, saya pikir luar biasa Ibu. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah sekian bulan menjadi calon guru penggerak dan mengikuti program ini, guru penggerak ini?
Senang Pak. Heeh. Pertama senang, kemudian yang kedua menambah wawasan, menambah Wawasan. ilmu, Iya. kemudian tentunya menambah teman-teman, kemudian mengetahui ternyata hal-hal yang saya lakukan selama ini kurang. Iya. Ternyata setelah mengikuti guru penggerak ini, bagaimana caranya memetakan kebutuhan murid itu, Iya. bagaimana caranya membuat pembelajaran lebih menarik kepada lagi, murid, betul. bagaimana memberikan pembelajaran sesuai dengan kemauan anak itu Iya, sendiri. Jadi baik. pembelajaran yang kita sampaikan mudah diterima oleh anak karena dengan mengetahui bakat dan minat anak itu di mana, jadi sehingga saya lebih mudah mengarahkan anak-anak dan lebih mudah memberi pembelajaran kepada anak-anak sehingga anak-anak lebih antusias mengikuti pembelajaran setelah saya terapkan apa yang saya pelajari di guru penggerak ini, Pak. Iya, bagus sekali Ibu, bangga ya jadi guru penggerak lah Bu. Iya, Oke. Pak. Nah, Ibu kan banyak ini ya, tugas-tugas sebagai guru penggerak, kemudian beberapa tugas dari sekolahan, apalagi juga dipercaya sekolah-sekolah sebagai asisten bendahara, Iya, Pak. dan juga sebagai ibu rumah tangga di rumah. Iya, Pak. Bagaimana caranya Ibu membagi waktu sehingga semua pekerjaan bisa berjalan dengan baik ya? Iya, Pak. Alhamdulillah kegiatan belajar mengajar itu saya laksanakan pada pagi hari. Dan kebetulan di LMS itu kegiatannya setelah pulang sekolah, jadi tidak mengganggu proses belajar mengajar, jadi bisa lebih fokus dulu melakukan proses belajar mengajar. Setelah pulang sekolah saya bisa melaksanakan kegiatan di LMS. Kemudian untuk tugas yang dipercayai sebagai asisten bendahara biasanya saya laksanakan pada malam hari, Pak. Ya. Iya. Oke. Terus bagaimana dukungan kepala sekolah tentang program guru penggerak ini? Dukungannya sangat baik, Pak. Beliau selalu menanyakan jika ada kendala yang saya hadapi atau jika menemukan kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya dengan teman-teman, jangan sungkan-sungkan untuk meminta bantuan dengan teman-teman atau berdiskusi dengan kepala sekolah. Beliau membuka diri dan beliau juga selalu memberitahu ke teman-teman sejawat bahwa kita mempunyai guru penggerak ini harus didukung. Apa yang menjadi visi dari guru penggerak kita ini, kita harus kerjasama mewujudkan apa yang mau dicapai oleh guru penggerak kita ini, karena tujuan guru penggerak ini bukan untuk dia sendiri tetapi untuk sekolah, untuk kita semua. Iya, ya, jadi kalau bisa Ibu memang harus selalu gini ke kepala sekolah itu, Pak saya ada program ini Pak, gimana Pak, seperti itu. Jadi terus memberikan ide-ide program kepada kepala sekolah. Saya pikir kalau idenya bagus, kepala sekolah bisa mensupportnya. Baik Ibu, kemarin sudah melaksanakan Lokakarya 3 kan ya? Itu sudah dibahas tentang penyusunan visi misi dan juga program sekolah. Bagaimana visi misi yang di SD 033? Ya, Pak. Kemarin waktu Lokakarya kebetulan bersama dengan kepala sekolah, kemudian merencanakan merevisi visi yang sudah ada di sini. Akhirnya terbentuklah visinya seperti ini, Pak. Bunyi terbentuknya peserta didik yang berprestasi, berkarakter bangsa dan cinta lingkungan, serta taat melaksanakan nilai-nilai ajaran agama. Luar biasa. Itu berarti sudah merevisi visi misi yang lalu gitu ya? Iya, Pak. Itu sudah disosialisasi ke rekan-rekan yang lain? Sudah, Pak. Setelah Lokakarya kemarin dan setelah berdiskusi dengan kepala sekolah, besoknya kami mengadakan sosialisasi bahwa kemarin kami merevisi visi sekolah dan bunyinya seperti ini, dan alhamdulillah teman-teman menanggapi dengan baik, Pak. Ya, bagus. Ya, Pak. Ya, jadi sudah tersosialisasi ke rekan-rekan dan tanggapan mereka juga ini ya, baik ya, baik dalam tanda kutip mensupport, mendukung. Ada kendala-kendala dalam pelaksanaan ke depan nggak menurut Ibu? Kendalanya ada dari teman-teman, Pak, yang menanyakan ke diri sendiri, mampukah kita untuk mewujudkan tentang siswa yang berprestasi itu. Jadi
kembali ke diri sendiri. Siapa tahu sudah kita tempel visinya tetapi buktinya tidak ada seperti itu kata teman-teman. Jadi saya juga dengan teman-teman yang lain, dengan kepala sekolah semacam meningkatkan bagaimana memotivasi dan bagaimana meningkatkan semangat ke teman-teman bahwa selain kita mempunyai keinginan, kemauan, pasti apa yang menjadi visi kita akan terlaksana dengan baik selama kita mau menjalin kerjasama dengan teman-teman. Jadi kata kuncinya kerjasama, Bu ya. Iya, Pak. Apa itu juga dipakai sebagai strategi Bu untuk mewujudkannya itu? Iya, Pak. Pakai strategi. Strateginya kemarin kami untuk mewujudkan siswa yang berprestasi, kami membagi tugas, Pak. Kebetulan ini akan ada lomba MIPA. Jadi bagaimana caranya kita bisa berprestasi di lomba itu, bisa memenangkan lomba itu. Jadi setelah kemarin rapat, akhirnya dibentuklah bahwa yang melatih misalnya matematika ditunjuk oleh Pak Sutarjo, yang melatih MIPA oleh Pak Juni, dan yang melatih bahasa Indonesia saya, Pak. Seperti itu, Pak. Bagus sekali. Jadi strateginya sudah rapat untuk mewujudkan siswa berprestasi tadi. Yang terdepan ini adalah kompetensi sains misalnya, lomba itu. Ada lagi, Bu? Kemudian ini, Pak, yang melaksanakan nilai-nilai ajaran agama. Kemudian kemarin berdiskusi juga dengan guru pendidik agama Islam, bagaimana mewujudkan anak-anak itu supaya melaksanakan nilai-nilai ajaran agama. Dan beliau kemarin alhamdulillah semangat juga. Rencananya ke depan akan melaksanakan sholat duha berjamaah, kemudian sebelum pulang sekolah akan dilaksanakan salat duhur juga berjamaah dengan siswa. Seperti itu, Pak, rencana ke depannya. Depannya. Di situ juga ada menyinggung tentang lingkungan gitu ya. Berarti apa strategi Bu untuk mewujudkannya, untuk berkaitan dengan visi menyinggung dengan lingkungan tadi? Untuk mewujudkan cinta lingkungan, yang pertama kemungkinan, Pak, bisa dari teman-teman sejawat dulu, bisa dengan penjaga sekolah juga bekerja sama. Setiap hari kami keliling lingkungan untuk menyapu, Pak, dan membersihkan halaman sekolah. Dan mungkin ke depannya supaya terlaksana juga ke murid, ke depannya akan melaksanakan piket kepada anak-anak bahwa misalnya hari Senin 5 orang kelas 4, hari Selasa 5 orang kelas 5 untuk melaksanakan piket. Jadi bukan hanya guru yang melaksanakan lingkungan ini, tetapi tetap walaupun pandemi ini anak-anak bisa digerakkan dan bisa langsung mempraktekkan bagaimana cara mencintai lingkungan itu. Seperti tidak mencabut-cabut tanaman yang sudah ada di lingkungan sekolah, seperti itu, Pak. Baik, Ibu. Jadi salah satu strateginya Ibu harus menjalin kerjasama ya. Untuk terjadi kerjasama ini kan harus ada pembagian tupoksi yang jelas ya di antara rekan-rekan. Apakah di sini setiap kegiatan yang dilaksanakan, seperti tadi pembentukan panitia atau pembina, dan saya dibuatkan SK sama kepala sekolah atau bagaimana? Kemarin ada yang dibuatkan, Pak, dan ada yang belum dibuatkan. Oke, baik. Jadi saran saya untuk ke depan semua kegiatan coba Ibu koordinasi dengan kepala sekolah, dibuatkan SK-nya, dibuatkan tupoksinya masing-masing, juga schedule kerjanya, sehingga jelas dan terukur apa yang mau dicapai seperti itu. Oke, baik Ibu, sampai luar biasa apa yang telah Ibu laksanakan ya dalam meningkatkan program sekolah ini. Baik Ibu, kemudian tentang penerapan disiplin positif dan juga komunitas praktisi ini, gimana keterlaksanaan disiplin positif yang sudah Ibu laksanakan? Kalau disiplin positif alhamdulillah sudah sebagian sudah berjalan, Pak. Cuma yang masih sulit untuk diterapkan ke anak-anak itu tentang disiplin waktu. Ya, Pak. Karena anak-anak ini kami sudah sepakat bahwa saya memberikan kelonggaran kepada anak-anak dan yang mempunyai alasan bahwa HP-nya satu jika orang tuanya bekerja. Jadi dia tidak mempunyai HP, jadi menunggu orang tuanya pulang kerja dulu, Pak. Jadi saya kasih kelonggaran jam 5 sore tugasnya dikumpul. Tapi ternyata, Pak,
ada yang lambat pada saat Iya. malam baru dikumpul, bahkan ada yang besoknya baru mengumpulkan tugasnya. Gitu ya. Jadi untuk disiplin waktu ini masih Iya. belum terlaksana dengan Belum baik, ya. Pak. Tapi kesepakatan belajar sudah berjalan baik. Sudah, Pak. Kesepakatan. Nah, tentang pengumpulan tugas biar lebih disiplin, jadi Ibu melakukan suatu kendala. Strategi apa yang Ibu gunakan sehingga bisa mengatasi keterlambatan tadi? Iya, Pak. Di siswa yang sering terlambat mengumpulkan tugas ini, pertama saya WA dulu orang tuanya, Pak. Ada kendala apa, kenapa Iya. anaknya sering lambat mengumpulkan tugas. Ternyata beliau mengatakan bahwa dia kerepotan, misalnya punya anak kecil, Pak. Jadi susah membagi waktu katanya. Baik. Kemudian ada juga yang mempunyai kendala bahwa anaknya ini tidak mau mengerjakan tugas kalau bukan gurunya yang memerintahkan, Memerintahkan, ya, Pak. betul. Beda jika orang tuanya yang memerintahkan dengan Iya. dengan gurunya yang Iya. memerintahkan. Mm-mm. Jadi strategi saya yang seperti itu, saya menelpon, Pak. Saya mau Iya. berbicara. Iya. Bisakah Bu saya berbicara dengan anaknya Iya. supaya anaknya mau mengerjakan tugasnya apabila Betul. alasan Ibu tadi Iya. karena jika gurunya memerintahkan, anak-anak itu semangat. Jadi Betul. saya telepon, Pak, saya berbicara dengan anaknya, saya Iya. beri pemahaman kenapa tidak mengumpulkan tugas, Tugas, ya. temannya yang lain sudah. Guru tunggu loh tugasnya. Betul. Akhirnya anak-anak itu semangat. Oh, Ibu menunggu tugas saya ya? Iya, saya tunggu tugasnya. Jadi Betul. semangat anak-anak itu akhirnya Betul. langsung mau mengerjakan. Iya. Dan kebetulan orang tuanya berdiskusi, Bu, ternyata setelah Ibu berbicara dengan anak saya langsung semangat, Iya, Bu, semangat, ya. mengerjakan. Iya. Beda jika saya yang memerintahkan. Seperti itu, Jadi Pak. pada intinya ini ya strateginya yang menghubungi orang tuanya Iya. sehingga ada komunikasi lah antara Komunikasi, Pak. guru, orang tua dan siswa. Iya, Pak. Ternyata itu bisa lebih efektif Bu, Iya, ya. Pak. Baik Ibu. Kemudian berkaitan dengan komunitas praktisi. Iya, Pak. Oke, sejauh mana yang telah Ibu lakukan tentang rintisan komunitas praktisi yang Ibu jalankan? Kemarin di sini, Pak, tentang UKS, Iya. memfungsikan UKS. Iya. Yang kami terapkan dulu di UKS masih pembenahan. Oke. Kemudian Baik. apotek hidup itu kalau kemarin sempat sudah ada tanamannya, Iya. sekarang tanamannya pelan-pelan mulai Iya. berkurang, Pak. Kurang di ini Iya. lagi. Jadi kedepannya akan kami mulai lagi untuk Oke. membangun lagi apotek hidup. Iya. Ada program lain di UKS misalnya? Programnya insya Allah kedepannya, Pak, ketika ini kan mau belajar kelompok home visit. Iya. Rencana saya kedepannya saya mau bekerja sama dengan pihak puskesmas untuk memberikan sosialisasi Iya. bagaimana cara membersihkan tangan dengan benar, Pak. Karena Iya. selama ini anak-anak itu membersihkan tangan ya semaunya Iya, dia, gitu ya. tanpa tahu Baik. bagaimana standar Iya. yang sehat untuk membersihkan tangan itu. Kemudian yang kedua yang saya mau laksanakan sosialisasi menggosok gigi dengan benar. Oke, baik. Jadi saya akan Iya. berkoordinasi dengan pihak puskesmas Iya. untuk melaksanakan sosialisasi mencuci tangan dengan benar, kemudian menggosok gigi dengan benar. Baik, oke, mungkin bisa bekerjasama dengan rekan-rekan lainnya Bu, Iya, Pak. sehingga komunitas ini UKS ini betul-betul menjadi milik semua guru seperti Iya. itu dan ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan program-program bagi siswanya. Iya. Baik Ibu, kemudian Ibu sudah belajar modul 2.1 ya tentang Iya. pembelajaran berdiferensiasi. Di situ salah satu poinnya juga dibahas tentang pemetaan karakter siswa seperti Iya, itu. Pak. Bagaimana Ibu sudah melaksanakan? Sudah, Pak. Oke. Nah, Apa bentuk kegiatannya ini, itu Pak, Baik bentuk Bos? kegiatannya kebetulan ada RTP-nya ini, Pak. Oke. Nah, ini Ibu bisa RTP-nya. menceritakan coba pembelajaran diferensiasi pemetaan siswa ini dari RPP yang Ibu buat ini seperti Iya, apa Pak. coba? Ini anak-anak itu ada yang suka video, Pak. Oke. Jadi di RPPD saya lampirkan link video untuk anak-anak yang senang video. Betul. Kemudian ada anak-anak yang senang dengan membaca. Iya. Jadi saya tampilkan juga membaca anak-anak yang sesuai dengan minat mereka. Baik. Kemudian ada anak-anak yang suka dengan
menulis. Jadi saya lampirkan juga kegiatan mereka untuk menulis seperti ini di LK-nya Pak. Oh iya. Jadi Mm-mm. misalnya kemarin ini RTP-nya mengungkapkan kata terima kasih, permintaan maaf dan tolong. Jadi Iya. anak-anak yang suka bercerita dengan temannya itu menyampaikan langsung pada saat Zoom itu, mempraktekkan langsung Pak Iya. dengan temannya bagaimana cara mengungkapkan kata terima kasih, tolong dan minta maaf. Sementara anak-anak yang suka menulis, Iya. dia menuliskan kata-katanya bagaimana Betul. dia mengungkapkan ucapan terima kasih, Oke. tolong dan minta maaf, seperti itu Pak. Baik, oke Ibu. Gimana perasaannya setelah mengetahui karakter siswa ini? Perasaan Ibu seperti apa? Kalau boleh tahu. Alhamdulillah senang Pak, Senang karena ya? saya rasa apa yang mau saya sampaikan Iya. ke anak-anak itu lebih mudah Pak. Mudah, Anak-anak betul. juga lebih mudah memahami. Anak-anak juga pada saat praktek lebih senang Senang ya? karena sesuai dengan minatnya mereka. Oke, baik. Oke Ibu, jadi luar biasa apa yang Ibu lakukan gitu ya, sudah dapat memetakan, mengetahui kebutuhan siswa. Jadi pada intinya nanti kebutuhan siswa akan terlayani sesuai dengan karakter mereka gitu. Hikmahnya apa yang Ibu peroleh setelah Ibu mengetahui karakter siswa ini? Ada hikmah khusus nggak? Hikmah Begini khususnya ya. bahwa selama ini kalau saya melaksanakan pembelajaran misalnya Pak, pada